Kamu jadi agak terkenal belakangan ini karena melakukan tarian Trump yang sekarang terkenal itu. Itu adalah hari ketika Ayatollah Khamenei disingkirkan. Aku ingin berterima kasih kepada Presiden Donald Trump dengan cara tertentu. Lebih dari 50.000 orang dibunuh oleh rezim Islam dalam 2 hari. Intervensi dari Amerika Serikat dan Israel adalah satu-satunya hal yang bisa membantu kami. Semua rakyat Iran menginginkan hal ini terjadi. Selamat datang kembali di Access of Truth di JNS. Bergabung bersama saya hari ini adalah Muneh Rahimi, seorang aktivis Iran yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat setelah menjalani kehidupan kampus di bawah Republik Islam. Sekarang, Muneh menjadi sorotan selama perang yang melibatkan Iran karena tarian perayaannya untuk Trump. Dan sekarang, dia bergabung bersama kita untuk membahas langkah selanjutnya dalam perang melawan rezim dan berbagi pengalamannya tumbuh besar di dalam Iran. Muneh Rahimi, terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Senang sekali bisa menghadirkanmu, dan terima kasih sudah berbagi sedikit tentang ceritamu. Menurutku, ini sebenarnya cara yang bagus untuk kita memulai. Maksudku, bagaimana cerita keluargamu? Aku tahu kamu lahir di Iran, kamu tumbuh di sana. Seperti apa pengalaman itu? Dan aku juga tahu kamu pernah mengalami sendiri berurusan dengan polisi moral. Bagaimana rasanya sebagai perempuan muda di Iran? Pertama-tama, terima kasih banyak Emily sudah mengundangku hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Jadi aku lahir dan besar di Iran, hampir sepanjang hidupku. Lalu aku pindah, maksudku aku datang ke Amerika Serikat sekitar 2 tahun lalu untuk melanjutkan pendidikanku. Dan sejak aku masih kecil, bahkan ketika aku pikir pertama kali aku benar-benar mengalami hal ini. Ini adalah Eh, negara tempat aku tinggal. Pertama kali aku mengalaminya saat aku masih kecil, sekitar usia 6 atau 7 tahun, ketika aku ingin masuk kelas 1 sekolah dasar. Dan itu adalah pertama kalinya mereka memaksaku untuk memakai hijab atau benar-benar menutupi seluruh tubuhku. Secara ketat, bukan hanya sekedar mengenakan sesuatu di tubuhku. Seperti seragam itu, seperti yang ada di foto-foto yang mungkin kamu lihat di media sosial. Jadi, mereka memaksaku untuk memakainya. Dan aku ingat waktu aku masih kecil, beberapa hari aku menolak memakai hijab untuk menutupi rambutku. Karena rasanya seperti pertama kali kamu memakainya. Rasanya seperti kamu kadang-kadang tidak bisa bernapas. Terutama sebagai anak kecil, sebagai anak berusia 6 atau 7 tahun. Aku ingat suatu kali aku melepasnya di sekolah, dan kepala sekolah, seperti orang-orang di sekolah, langsung mendatangiku. Dan kemudian mereka mencoba menghukumku atau mencoba memperingatkanku, seperti kepada anak 7 tahun untuk memakai itu. Seperti, kamu harus memakainya. Dan itu adalah pertama kalinya aku mengalami hal itu. Bahwa, oh tidak, ini bukan sesuatu yang terasa benar bahkan sebagai anak-anak. Dan kemudian aku tumbuh di lingkungan seperti itu. Setiap kali kamu ingin pergi ke seperti suatu tempat formal, atau aku tidak tahu. Kalau kamu ingin mendapatkan seperti SIM, kamu ingin pergi ke sekolah, kamu ingin pergi ke mana saja, seperti membuat paspor, pergi ke bandara, kamu harus memakai hijab. Dan kalau tidak, mereka akan menegurmu, lalu mereka akan menghukummu. Atau kalau ada polisi moralitas di sana, mereka akan menangkapmu. Jadi, pertama kali aku ditangkap oleh polisi moralitas adalah saat aku masuk kuliah. Jadi aku kuliah di Universitas Teheran, Iran, dan di daerah itu karena Universitas Teheran itu agak politis, seperti para mahasiswanya di sana, mereka tidak selalu sih, tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak diam saja. Mereka biasanya turun dan protes serta melakukan berbagai hal. Jadi ada banyak polisi moralitas di sekitar daerah itu, seperti di sekitar kampus di Teheran. Jadi pertama kali aku tertangkap oleh polisi moralitas. Hanya karena sedikit kulit pergelangan kakiku terlihat, itu benar-benar gila. Aku benar-benar tertutup, aku punya bekas luka dan semuanya. Rambutku juga tertutup, hanya kulit pergelangan kakiku yang terlihat. Dan mereka menangkapku karena itu.
Lalu mereka memaksaku masuk ke dalam mobil van itu dan mulai mengancamku. Kalau kamu tidak masuk ke dalam van, kami akan memukulmu. Kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu. Lalu mereka memaksaku masuk ke dalam van itu. Dan saat aku masuk ke dalam van, aku melihat beberapa gadis lain yang menangis sangat keras. Aku sampai berpikir, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Itu adalah pertama kalinya bagiku. Jadi, aku beberapa kali tertangkap oleh polisi moralitas. Tapi pertama kalinya itu benar-benar gila bagiku karena aku benar-benar tidak tahu seperti apa suasana di sana. Dan kemudian mereka membawa seperti para wanita itu ke semacam organisasi, seperti fasilitas yang mereka miliki itu. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mengambil ponsel kami. Jadi supaya kami tidak bisa seperti merekam atau memfilmkan apa yang terjadi di tempat itu. Jadi mereka mengambil ponsel saya. Lalu mereka mulai mengancam saya, mengancam semua perempuan yang ada di tempat itu. Apa yang kamu lihat? Dengan apa mereka mengancam kamu? Apa yang kamu lihat mereka lakukan pada perempuan muda lain yang berada dalam situasi serupa? Iya, jadi karena itu pertama kalinya saya seperti masuk ke tempat-tempat seperti itu. Saya tidak melawan, seperti setiap kali mereka bilang, "Masuk ke sana, lakukan ini dan lakukan itu." Saya hanya melakukannya tanpa perlawanan. Tapi saya ingat, saya melihat beberapa perempuan yang melawan dan mereka seperti dipaksa, seperti mereka menyeret perempuan-perempuan itu masuk ke tempat-tempat itu. Dan saya ingat beberapa dari mereka punya sesuatu seperti ini. Saya tidak tahu apa namanya. Tapi mereka menggunakannya untuk memukul perempuan. Dan mereka hanya menyeret perempuan-perempuan itu masuk ke dalam van, menyeret mereka ke tempat-tempat itu. Gedung tempat mereka menaruh kami itu. Dan begitu banyak perempuan yang menangis keras di dalam. Lalu mereka mulai mengancam kami. Kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak melakukan itu, kami akan memasukkanmu ke penjara. Kami akan mengirimkanmu ke penjara. Seperti itu ke semua perempuan itu. Dan jadi mereka mengizinkanku memakai ponsel mereka dan aku langsung menelpon orang tuaku. Lalu mereka datang ke sana. Dan aku ingat mereka membayar sesuatu seperti jaminan atau semacamnya untuk membantuku agar bisa dibebaskan. Dan mereka bilang itu karena ini pertama kalimu. Jadi kalau ini bukan pertama kalimu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi karena ini pertama kalimu, kami akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, orang tuaku datang dan aku tinggal di sana selama berjam-jam. Aku ingat aku berada di sana sekitar 5-4 jam. Dan mereka bilang, oke, ini hanya karena ini pertama kalimu, jadi kami akan membiarkanmu pergi. Dan mereka mengambil foto diriku, mereka mengambil foto pergelangan kakiku untuk dijadikan catatan kenapa mereka menangkapku. Itu benar-benar gila. Aku merasa seperti aku ingat bahwa aku pernah melihat di film-film di mana mereka memotret para kriminal dengan informasi mereka dan mereka melakukan hal yang sama padaku. Hanya karena aku memperlihatkan sedikit kulit pergelangan kakiku dan aku berpikir, ya ampun, ini seperti hal yang dilakukan orang-orang terhadap para kriminal. Bukan hanya kepada perempuan yang memperlihatkan sedikit kulit atau sedikit rambut seperti ini. Itu benar-benar gila, tapi ya itu adalah pengalamanku dengan polisi moral dan aku sudah melihat mereka bisa bertindak sangat keras. Jadi kalau seseorang melawan, seperti yang terjadi pada Mahsa Amini, rekaman yang beredar tentang Mahsa Amini itu menunjukkan bahwa dia melawan saat polisi moral sedang menangkapnya. Jadi itulah sebabnya hal itu terjadi padanya. Karena kalau ada yang melawan, mereka akan memukuli orang itu, seperti yang mereka lakukan pada Mahsa Amini. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dia meninggal karena polisi moral. Seberapa besar pengaruh budaya ini terhadap seluruh hidupmu saat tumbuh di Iran? Maksudku, seberapa kuat indoktrinasi agama di sana? Apakah ada cara untuk mengatasinya di dalam masyarakat atau seperti apa rasanya?
Maksudku, tumbuh besar di sana dengan pengaruh Islamis yang begitu meresap. Iya. Sebagai seorang perempuan, terutama sebagai perempuan yang sangat terpengaruh oleh agama ini, karena kita tidak setara, perempuan dan laki-laki tidak setara di bawah hukum syariah. Seperti di Iran, mereka tidak bisa pergi ke stadion, mereka tidak bisa bahkan dicalonkan untuk menjadi presiden atau posisi yang lebih tinggi. Dan mereka tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan laki-laki hanya karena mereka perempuan. Dan saat saya tumbuh besar di Iran, secara bertahap saya mulai memahami hal ini. Dan saya merasa seperti, oke, setiap tahun saya tinggal di Iran, terutama 4 atau 5 tahun terakhir saat saya masih tinggal di Iran. Saya benar-benar menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa saya jalani. Saya tidak bisa hidup dalam situasi seperti ini. Jadi, itulah alasan saya memutuskan untuk pindah dari negara itu. Karena saya tahu bahwa saya punya semangat dalam diri saya. Jika saya melihat ada sesuatu yang salah, saya pasti akan angkat bicara. Saya pasti akan mengkritik dan saya pasti akan memprotes hal itu. Dan saya pernah ikut banyak aksi protes. Saya bahkan melihat beberapa teman saya ditangkap dan dipenjara. Salah satu teman dari teman saya diperkosa di penjara. Dan ketika dia keluar dari penjara, dan saat saya melihatnya, dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Dan saya menyaksikan momen-momen itu, dan saya tahu bahwa dia sebenarnya mencoba bunuh diri. Dan saya melihat semua itu. Dan saya tahu pasti bahwa jika saya tidak keluar dari negara itu, saya tidak tahu, mungkin saya tidak akan selamat karena ada pembantaian yang terjadi pada bulan Januari di Iran. Jadi itulah perasaan yang saya rasakan. Dan syukurlah saya mendapat kesempatan itu. Saya mendapat kesempatan untuk datang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan saya, negara yang hebat ini, yang memberikan saya semua kemungkinan, kesempatan, dan kebebasan yang selalu saya inginkan, bahkan untuk diri saya sendiri dan sesama orang Iran di Iran. Dan itulah alasan saya terus berusaha untuk aktif menjadi suara bagi orang Iran di dalam Iran, terutama karena mereka tidak memiliki akses internet. Sudah sekitar 40 hari, entahlah 47 hari, mungkin lebih dari 5 minggu, orang-orang di Iran tidak punya akses internet. Jadi itulah motivasi saya untuk menjadi suara bagi orang-orang di dalam Belakangan ini Anda menjadi cukup terkenal karena melakukan tarian Trump yang sekarang terkenal itu. Bisakah Anda bercerita sedikit tentang hal itu? Maksud saya, apa yang terjadi dan mengapa Anda sebagai orang Iran mendukung perang? Apakah Anda pernah mendapat kecaman karena hal ini? Dan jika iya, dari siapa? Ya, jadi tentang tarian itu, saya sebenarnya tidak menyangka akan menjadi viral seperti itu. Seperti saya tahu bahwa saya bisa melihat itu akan sedikit mendapat perhatian dan dilihat di media sosial. Karena itu memang gerakan yang berani. Tapi saya tidak menyangka akan menjadi viral seperti itu. Tapi alasan saya melakukan itu adalah, jadi hari itu Ayatollah Khomeini disingkirkan oleh Amerika Serikat. Dan hari itu sebenarnya adalah impian saya seumur hidup. Dan saya selalu berpikir, kalau kamu tanya saya 6 bulan yang lalu, saya akan bilang, oke, mungkin saya tidak bisa melihat hari di mana Ayatollah Khomeini disingkirkan. Mungkin seperti di kehidupan lain, saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa membayangkan orang ini disingkirkan. Dan ketika itu terjadi, saya sangat bersemangat. Seperti perasaannya, saya tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Karena tidak ada cara untuk menggambarkan perasaan itu. Karena itu adalah impian seumur hidup saya. Jadi ketika itu terjadi, dan itu hanya karena
karena campur tangan Amerika Serikat dan Israel bersama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Donald Trump, entah bagaimana caranya. Jadi ide untuk menari seperti tarian YMCA tiba-tiba muncul di kepala saya. Lalu saya langsung melakukannya. Dan saya melakukannya saat saya sedang menunggu Uber. Jadi saya pergi keluar bersama teman saya untuk merayakan tersingkirnya Ayatollah Khomeini. Dan saya sedang menunggu Uber, dan Ubernya masih sekitar 15 menit lagi. Itu alasannya. Saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan dalam 15 menit? Lalu saya merekam itu, saya unggah, lalu saya pergi merayakan bersama teman-teman saya dan mematikan ponsel saya. Dan setelah beberapa jam, ketika saya membuka ponsel saya untuk mengecek media sosial, saya melihat video itu meledak di seluruh internet. Itu benar-benar gila. Dan iya, seperti itulah perasaan saya. Dan saya percaya karena saya melihat semua teman-teman saya, semua orang di sekitar saya, bahkan di luar Iran, memiliki perasaan yang sama tentang hari itu. Dan saya tahu bahwa orang-orang di Iran, karena ada jutaan orang, turun ke jalan untuk melakukan protes pada tanggal 8 dan 9 Januari. Dan semuanya menginginkan hal ini. Agar Ayatollah Khomeini pergi dan menginginkan kebebasan, serta menuntut kebebasan dan hak asasi manusia dasar. Dan juga menyerukan dukungan bagi pemimpin masa depan Iran yang bebas, Putri Pahlavi. Jadi saya tahu pasti sebagai fakta bahwa semua rakyat Iran menginginkan hal ini terjadi karena mereka ingin Amerika Serikat dan Israel ikut campur dalam situasi tersebut. Karena kami sudah sangat muak, kami benar-benar sudah lelah dengan pemerintah ini, dengan rezim Islam di Iran. Dan kami sudah berusaha sebaik mungkin. Seperti yang kamu lihat, ada jutaan orang di jalanan dengan tangan kosong. Seperti semuanya, setiap orang yang turun ke jalan itu, mereka tahu pasti bahwa jika mereka pergi ke jalan, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Tapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Karena kami sudah sangat muak. Kami sudah muak dengan pemerintah ini, dengan rezim Islam ini. Kami hanya ingin rezim ini pergi. Dan intervensi dari Amerika Serikat dan Israel adalah satu-satunya hal yang bisa membantu kami, karena kami sudah berusaha sebaik mungkin. Lebih dari 50.000 orang dibunuh oleh rezim Islam dalam 2 hari. Jadi, kami sudah berjuang sangat keras untuk itu. Dan selama sebulan penuh, sejak 8 dan 9 Januari, semua orang di dalam dan luar negeri terus-menerus meminta Presiden Donald Trump untuk campur tangan dalam situasi tersebut. Lalu, dia mengirimkan beberapa pesan seperti bantuan sedang dalam perjalanan dan hal-hal seperti itu, memberikan harapan kepada rakyat Iran. Dan semua orang di dalam dan luar negeri meneriakkan, kami orang Iran di diaspora, kami terus-menerus melakukan protes dan meminta Presiden Donald Trump untuk campur tangan dalam situasi tersebut selama sebulan penuh. Dan akhirnya dia melakukannya, karena kami, rakyat Iran, tahu bahwa ketika Presiden Donald Trump mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Dan itu pun terjadi. Dan saya serta semua rakyat Iran, ketika intervensi ini dimulai, kami mulai merayakannya. Seperti yang bisa Anda lihat, seperti video-video yang beredar dari Iran, orang-orang berada di jalanan saat ada bom di latar belakang. Seperti mereka sedang membom fasilitas IRGC dan rezim Islam di latar belakang. Dan orang-orang berada di jalanan merayakan, menari, bernyanyi. Mereka sangat bahagia. Dan ada beberapa rekaman, ada beberapa video di mana setiap kali pengeboman berhenti, orang-orang menjadi sedih. Mereka berkata, tolong, seperti di video, mereka berkata, Presiden Donald Trump, Bibi Netanyahu, tolong lanjutkan pengeboman. Jangan berhenti mengebom. Jangan pergi. Karena jika rezim ini tetap berkuasa, mereka akan melakukan pembantaian lagi. Seperti yang mereka lakukan, banyak eksekusi. Seperti dalam 2 bulan pertama tahun 2026. Mereka mengeksekusi lebih dari 900 orang tak bersalah, termasuk anak-anak. Seperti orang-orang berusia 18, 19 tahun, seperti remaja.
seperti orang-orang yang benar-benar tak bersalah, hanya karena mereka turun ke jalan dan hanya karena mereka menuntut kebebasan serta hak asasi manusia dasar. Sekarang, Mune, aku tahu kamu secara tragis kehilangan sepupu selama perang ini. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Apakah itu memengaruhi pandanganmu tentang perang ini? Apakah kamu mengubah pendapatmu tentang legitimasi perang ini? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa tidak? Tentang sepupuku, meskipun aku tidak bisa membahasnya secara rinci karena rezim Islam sudah mengancamku dan aku tidak ingin seperti mereka. Sebagian keluargaku dan kerabatku yang masih tinggal di Iran ikut terdampak, dan itulah sebabnya aku tidak bisa mengungkapkan informasi apapun. Tapi satu-satunya hal yang bisa kukatakan adalah aku kehilangan sepupuku. Bukan karena pengeboman, tidak ada pengeboman di sekitarnya. Tidak ada, bahkan tidak dekat sama sekali. Dan itu terjadi sebelum Nowruz, Tahun Baru Persia. Dan itu semua karena rezim Islam. Dan alasannya, seperti alasan kematiannya, 100% karena rezim Islam. Seperti yang bisa kamu lihat di rekaman. Pasukan rezim Islam di jalanan, mereka membawa senjata. Mereka pada dasarnya membawa senapan mesin militer di jalanan. Mereka mengejar orang-orang di dalam Iran. Dan jika mereka mencoba melawan atau mencoba memprotes, mereka langsung ditembak di jalan dan dibunuh. Jadi, ini bukan sesuatu. Dan juga hanya ingin menyebutkan bahwa orang-orang, terutama orang-orang di Barat, kaum kiri, kriteria perang, kaum kiri pekerja, mereka selalu mencoba mengabaikan fakta bahwa rezim ini membunuh rakyatnya sendiri. Rezim ini telah membunuh lebih dari 50.000 orang tak bersalah di jalanan dan masih terus melakukannya. Setiap kali kami mengatakan ada seseorang yang dieksekusi, setiap kali kami mengatakan ada seseorang yang dibunuh oleh rezim ini di jalanan, mereka mencoba mengabaikan hal ini. Dan hal yang terjadi pada saya, mereka mencoba menjadikannya sebagai propaganda. Sepupu saya dan beberapa dari mereka tahu, beberapa dari mereka adalah orang-orang rezim. Mereka tahu bahwa saya tidak bisa membocorkan informasi, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Saya tidak bisa langsung merilis foto sepupu saya, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mereka tahu itu karena saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarga saya. Dan mereka tahu saya tidak akan melakukan itu. Dan mereka membuat propaganda ini tentang saya. Dan mereka menyebarkan di media sosial bahwa saya kehilangan sepupu saya karena pengeboman. Tidak ada pengeboman sama sekali di sekitarnya saat dia meninggal. Dan satu-satunya alasan saya kehilangan sepupu saya adalah rezim Zambia. Dan tidak ada alasan lain. Saya ingin bertanya kepada Anda, pada titik ini dalam perang, dalam konflik, apapun yang sedang terjadi sekarang, apa yang diinginkan orang-orang Iran di dalam Iran? Dan apakah itu berbeda dengan apa yang diserukan oleh diaspora Iran? Jadi sekarang, setelah mereka melakukan gencatan senjata ini, yang saya tahu dari dalam Iran ketika saya berbicara dengan teman-teman dan kerabat saya, dan omong-omong, saya tidak bisa menelpon mereka. Jadi ini hanya bisa dilakukan jika mereka yang menelpon saya. Dan tidak ada internet, tidak ada panggilan video, apapun, tidak ada yang lain. Jadi setiap kali mereka menelpon saya dan saya menanyakan tentang situasi di sana, mereka semua mengatakan satu hal, yaitu mereka sedih. Mereka tidak senang dengan gencatan senjata itu. Mereka ingin ini terus berlanjut. Mereka ingin ini terus berlanjut sampai rezim ini benar-benar hilang. Dengan harga berapapun, mereka tidak peduli. Seperti yang mereka katakan, seperti beberapa teman saya ingat salah satu teman saya, dia bilang ke saya bahwa dia siap mati. Tapi dia siap mati dengan apapun risikonya. Tapi rezim ini harus pergi karena mereka sangat takut dengan rezim ini. Rezim ini sangat dipermalukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Sampai-sampai mereka seperti membalas dendam kepada rakyatnya sendiri. Dengan eksekusi dengan senapan mesin militer di jalanan, dengan membunuh orang di jalan, dengan menyebarkan ketakutan di antara orang Iran di dalam Iran. Jadi mereka hanya khawatir tentang hal ini, bahwa jika situasi ini tetap belum selesai dan mereka ingin Amerika Serikat dan Israel mengakhiri rezim ini dan tidak berhenti sampai rezim ini benar-benar hilang. Sekarang kita telah melihat di diaspora Iran ada sebagian kecil suara, tetapi beberapa menyerang putra mahkota Reza Pahlavi dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin monarki, meskipun beliau sendiri tidak menyerukan hal itu. Apa pesan Anda untuk mereka? Apa pendapat Anda tentang pandangan mereka? Dan apa yang telah Anda lihat di lapangan di dalam Iran terkait isu siapa yang seharusnya memimpin selanjutnya? Ya, jadi Emily, orang-orang itu diaspora Iran di luar Iran yang mengatakan semua hal itu tentang Putri Pahlavi. Mereka sebenarnya adalah orang-orang rezim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dana dari rezim ini untuk menyebarkan propaganda, menyebarkan kebohongan, dan hal-hal seperti itu di antara masyarakat. Seperti yang kamu lihat, seperti para janda Grand. Aku tidak tahu apakah kamu melihat ini, tapi anak perempuan dari keponakan Qasem Soleimani, dia sebenarnya berpura-pura seperti seorang influencer di Instagram. Dan kemudian dia mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, kalau kamu tidak mengatakannya, siapa lagi yang akan mengatakannya? Seperti kamu adalah keponakan buyut Qasem Soleimani, jadi semuanya masuk akal. Dan kamu bisa melihat pola ini pada semua diaspora Iran itu, seperti semuanya saling terhubung. Semua dari mereka adalah kerabat, teman, keluarga dari anggota IRGC di Iran. Jadi mereka tidak mewakili orang Iran. Mereka kurang dari 5% dari seluruh populasi orang Iran, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal yang kita lihat, kita melihat orang-orang turun ke jalan, jutaan-jutaan orang, dengan sadar bahwa hidup mereka akan terancam jika mereka turun ke jalan. Mereka turun ke jalan untuk melakukan protes, dan mereka membawa bendera yang kamu lihat di latar belakang, serta membawa foto Putri Abah Labi. Dan supaya kamu tahu, membawa foto Putri Abah Labi atau Shah sebelumnya di Iran itu ilegal. Dan jika pemerintah atau pasukan rezim menangkapmu dengan membawa foto-foto itu, mereka akan memasukkanmu ke penjara dan menyebutmu sebagai pengkhianat. Dan setiap kali mereka menyebut seseorang sebagai pengkhianat di Iran, mereka biasanya akan menjatuhkan hukuman mati untuk orang-orang tersebut. Jadi orang-orang itu tahu bahwa jika mereka membawa foto Putri Ababi ke jalan, pasukan rezim mungkin akan menangkap mereka dan bahkan mungkin membunuh mereka hanya karena hal itu. Tapi mereka tetap melakukannya. Dan itu memberikan pesan kepada seluruh dunia bahwa orang-orang di dalam Iran hanya meneriakkan nama satu orang, yaitu Putri Abah Labi. Dan kami orang Iran, kami diaspora Iran, tidak punya hal lain untuk dikatakan selain menjadi suara bagi orang-orang Iran di dalam negeri. Karena saya merasa itu adalah tugas saya. Dan meskipun saya ingin Putri Pahlavi menjadi pemimpin masa depan Iran, karena memang tidak ada alternatif lain. Tidak ada orang lain. Maksud saya, ada orang-orang lain yang disebut-sebut, oke, ini mungkin kandidat, ini mungkin alternatif lain. Semua orang itu terhubung dengan orang-orang rezim Islam. Dan mereka memiliki ideologi yang sama. Seperti jika mereka memilih orang-orang itu, rezimnya akan tetap sama. Jadi, tidak ada perubahan rezim jika mereka terpilih. Jadi, benar-benar tidak ada alternatif lain. Benar-benar tidak ada orang lain selain Putri Pahlavi yang diteriakan oleh orang-orang di dalam dan luar negeri. Dan semua orang yang mengatakan hal-hal tentang Putri Pahlavi, bahwa dia bukan pemimpin sejati dan semacamnya, semua dari mereka terhubung dengan orang-orang rezim dan semuanya adalah orang rezim. Untuk mengubah narasi, menyebarkan propaganda, menyebarkan kebohongan, dan berita palsu. Jadi mereka bukan orang Iran yang bisa mewakili orang Iran sebenarnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
Sekarang, sebagai pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan kesan Anda tentang bagaimana media meliput hal ini, khususnya media Barat. Bagaimana mereka meliput perang ini sejauh ini? Maksud saya, apa yang Anda katakan kepada saya sekarang, apa yang telah kita diskusikan, hampir berlawanan dengan apa yang diklaim oleh beberapa media arus utama tentang apa yang diinginkan orang Iran, bagaimana perasaan mereka, dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Apa tanggapan Anda terhadap apa yang telah kita lihat di sebagian besar media Barat? Iya, saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu, yaitu rezim Islam sangat pandai dalam merekayasa narasi. Serius, mereka sudah berlatih menyebarkan propaganda selama 47 tahun terakhir. Dan mereka punya begitu banyak uang, semua karena sumber daya Iran. Semua uang lama itu yang bisa mereka gunakan untuk mendanai berbagai hal. Begitu banyak media, begitu banyak orang untuk menyebarkan propaganda, untuk seperti merekrut mereka menjadi orang suruhan mereka. Orang-orang yang datang kepada kita seperti pergi ke media atau menyebarkan berita palsu dan kebohongan. Masalahnya adalah em, kita tahu bahwa mereka memiliki semua sumber daya. Mereka punya semua uang yang bisa mereka berikan ke Barat, dan mereka memang melakukannya. Media-media yang kamu lihat itu, berita-berita yang kamu lihat keluar, seperti berita palsu dan kebohongan. Bahkan mereka melakukan hal yang sama pada saya. Dalam kasus saya, di mana aku di sini mengatakan bahwa aku kehilangan sepupuku hanya karena rezim Islam. Dan media Barat, seperti beberapa di antaranya, mengatakan bahwa aku kehilangannya karena pengeboman, seperti itu. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana media-media di Barat, terutama di Barat, didanai oleh rezim Islam dan Qatar. Dan semua negara yang mencoba seperti membantu rezim ini, rezim brutal ini, untuk tetap berkuasa. Dan ini benar-benar gila melihatnya, terutama sebagai orang Iran, karena saya tahu apa yang terjadi di sana. Ini benar-benar sangat gila dan membuat saya sangat marah karena media-media di Barat menyebarkan propaganda, menyebarkan berita palsu kemana-mana. Dan ada orang-orang yang mempercayainya, seperti mempercayai berita-berita palsu itu. Dan inilah hal yang membuat saya sangat sedih dan marah pada saat yang sama. Karena mereka tidak mencari tahu sendiri. Seperti orang-orang kamu lihat. Seperti orang-orang hanya menonton dan menggunakan. Lalu mereka hanya mengandalkan satu sumber itu saja dan langsung mempercayainya. Dan kemudian mereka mencoba untuk mengikuti jalan yang sama seperti media-media itu, seperti saluran berita itu. Dan mereka tidak datang ke orang-orang Iran yang sebenarnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Saya percaya bahwa sumber yang sah dan benar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Iran adalah orang Iran itu sendiri. Dan jika ada yang ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam Iran, mereka hanya perlu bertanya kepada orang Iran apa yang sedang terjadi, lalu mereka bisa mengetahuinya. Bukan media-media itu karena kita semua tahu bahwa mereka dibayar, mereka didanai oleh rezim Islam untuk menyebarkan kebohongan dan propaganda tersebut. Sekarang Mune, aku tahu tadi bilang pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya aku masih punya satu lagi untukmu. Dan aku ingin bertanya, apa pendapatmu tentang Israel saat kamu tumbuh besar? Apa yang diajarkan kepadamu? Apa sih pandangan umum yang berkembang saat ini di kalangan generasimu di Iran? Maksudku, kalian sebenarnya tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan orang Israel selain secara online. Benar-benar terputus sama sekali. Kamu sudah diajari banyak hal yang tidak benar tentang kami seumur hidupmu. Jadi, apa pendapatmu tentang Israel saat kamu tumbuh besar? Sejak aku masih kecil dan mulai masuk sekolah, aku ingat mereka memaksa murid-murid yang masih sangat muda untuk meneriakan "Matilah Amerika, matilah Israel" di sekolah seperti itu. Mereka melakukan itu seperti orang-orang itu, mereka memaksa semua murid di Iran untuk melakukan itu, dan mereka berusaha mengajarkan hal itu. Israel adalah pihak yang ingin seperti memicu perang di Timur Tengah, dan Israel adalah pihaknya. Padahal sebenarnya
mereka mendanai para teroris seperti rezim Islam adalah yang terbesar menurut saya. Adalah proksi terbesar untuk terorisme di Timur Tengah. Mereka berusaha sangat keras untuk semacam mencuci otak orang-orang di dalam Iran dari usia muda, dan ini adalah sesuatu yang sudah tidak berhasil lagi. Dan kamu bisa melihatnya. Aku lahir dan besar di Iran. Ada begitu banyak orang Iran lainnya yang juga lahir dan besar di Iran. Dan mereka dipaksa untuk meneriakkan kematian bagi Amerika dan kematian bagi Israel. Mereka dipaksa untuk diajari oleh para instruktur di Iran untuk dicuci otaknya. Tapi tetap saja, hasilnya tidak seperti yang diinginkan rezim Islam. Jadi mereka mencoba, jadi singkatnya mereka berusaha untuk mengajari dan mencuci otak orang-orang sejak usia yang sangat-sangat muda. Dan mereka melakukan ini pada semua media di dalam Iran. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga aku lihat polanya di barat, sayangnya. Dan ini adalah hal yang membuatku benar-benar sedih. Karena barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain, mereka adalah negara-negara yang hebat. Dan seharusnya tidak seperti itu. Maksudku, ini untuk Iran. Karena semua diktator, semua kebebasan yang diambil dari rakyat, dan semua hal yang dilakukan rezim Islam kepada rakyatnya sendiri. Tapi di Amerika Serikat atau negara lain, ada kebebasan mutlak untuk semua orang di sini, agar benar-benar memahami apa sebenarnya kenyataannya, apa kebenarannya. Tapi mereka tidak mengejarnya, atau mereka dimanipulasi atau dibodohi oleh media barat. Dan inilah hal yang benar-benar saya rasakan. Selain itu, saya juga berusaha keras untuk menjadi suara bagi orang Iran di dalam negeri. Saya juga berusaha keras untuk sebenarnya mengatakan kebenaran, kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang Israel. Karena saat ini, kami orang Iran sangat bersyukur punya Bibi. Netanyahu yang turun tangan dalam situasi itu, dan semua hal yang dilakukan Netanyahu, dan semua hal yang dikatakan Netanyahu tentang rakyat Iran. Seperti dia sebenarnya seperti berkali-kali menghormati budaya Iran dan rakyat Iran. Dan kami sangat bersyukur untuk itu. Dan kami benar-benar senang bahwa kami sebagai orang Iran memiliki orang-orang Israel di pihak kami. Dan ini membuat saya sangat seperti bahagia juga. Karena kami seperti saling memahami dalam arti bahwa dunia mengabaikan kami, mengabaikan fakta-faktanya. Seperti kami orang Iran pergi ke media sosial dan berkata, oke, lebih dari 50.000 orang dibunuh oleh rezim Islam. Dan orang-orang di media berkata, tunjukkan buktinya. Bukti seperti apa yang kamu mau? Kamu mau aku seperti? Membawamu ke makam orang-orang itu? Kamu mau aku seperti? Membawamu, menggandeng tanganmu dan membawamu ke kantong jenazah yang ada di Iran. Bukti seperti apa yang kamu mau dariku? Itu semua ada di media sosial, dan ini adalah hal yang sama yang terjadi pada orang-orang Israel. Seperti beberapa hari yang lalu, seperti orang-orang mencoba mengejekku. Dengan mengatakan bahwa kamu hanya suka mengarang angka. Begitu juga dengan orang-orang Israel yang mengarang angka 6 juta orang. Aku seperti, kenapa? Kenapa? Kamu benar-benar tidak bisa melihat kenyataan. Kenapa kamu mati-matian mengabaikannya? Seperti kamu benar-benar berusaha keras untuk mengabaikan kenyataan itu. Dan itu semua karena kebencian. Seperti kebencian yang ditanamkan oleh rezim Islam, Qatar, negara-negara itu, yang mencoba menanamkan kebencian ini pada orang-orang terhadap Israel dan Amerika Serikat, terutama di Iran. Itu membuat mereka begitu buta, seperti mereka benar-benar menutup mata terhadap hal itu. Apa sebenarnya kenyataannya? Dan apakah Israel tidak seperti itu? Dan satu hal yang benar-benar membuat saya sangat marah adalah bahwa antisemitisme sangat umum di Barat. Dan seperti saya lahir dan besar di negara Islam, dan saya dipaksa untuk menjadi Muslim.
Dan saya tidak bisa berbicara tentang Islam karena saya tumbuh di lingkungan seperti itu. Saya belajar, saya dipaksa untuk mempelajari agama ini, dan setiap kali saya mengatakan sesuatu tentang agama ini, semua fakta, bahkan ketika saya mengutip dari kitab Quran, mereka langsung menyebut saya Islamofob. Tapi setiap kali mereka mencoba menyebarkan kebencian dan menyebarkan pendapat antisemitisme mereka, tidak ada yang menegur mereka sama sekali. Rasanya seperti mereka membiarkan diri mereka bersikap seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar saya coba perjuangkan, terutama di Barat, karena saya berada di Amerika Serikat. Saya akan selalu menjadi suara orang Iran, selalu menjadi suara orang Israel, orang Yahudi. Dan karena saya melihat ini, karena saya merasakan hal yang sama. Seperti dunia mengabaikan kami, begitu juga dunia mencoba mengabaikan orang Israel dan orang Yahudi. Jadi saya akan selalu menjadi orang yang akan seperti membicarakan apa yang benar-benar terjadi dan kenyataannya. Baiklah, kita harus akhiri sampai di sini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami hari ini dan telah memberikan pencerahan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam Iran. Terima kasih.